Assalamualaikum Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi tentang overview, criticism, dan advantage of conventional accounting dalam mata kuliah akuntansi keberlanjutan. Uh, Selanjutnya, untuk anggota kelompok kami ada saya Fatur Rahman Asidik dengan NPM 211031113. Selanjutnya ada Christian Tommy 2211031179. Selanjutnya ada Angelin Tania Wijaya 2311031023. Lalu ada Elizabeth Gita Rosaliana dengan NPM 2311031117. Yang terakhir ada Olivia Camila Rosa dengan NPM 2361031001. Selanjutnya, presentasi akan dibacakan dengan anggota kelompok saya. Oke, baik. Untuk materi pertama yaitu dasar kritik terhadap sistem akuntansi konvensional. Next. Seperti yang kita ketahui, sistem akuntansi adalah alat manajemen yang sangat penting bagi perusahaan, dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan, andal, serta akurat guna mendukung pengambilan keputusan. Dalam penerapannya, sistem akuntansi menggunakan berbagai konvensi. Konvensi ini bertujuan untuk menyederhanakan representansi transaksi, transformasi internal, hingga peristiwa eksternal. Salah satu contohnya adalah penggunaan uang sebagai alat pengukuran yang menjadi bagian penting dalam penyederhanaan berbagai urusan kompleks seperti yang telah dijelaskan oleh Chambers pada tahun 1999. Next. Namun demikian, terdapat beberapa kritik terhadap konvensi, konvensi akuntansi. Kritik-kritik tersebut meliputi yang pertama, bias dan perspektif, di mana laporan akuntansi terkadang mencerminkan sudut pandang tertentu yang kurang inklusif. Lalu yang kedua, distribusi kekuasaan, yaitu bagaimana sistem akuntansi dapat memperkuat posisi pihak tertentu di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, pemangku kepentingan. Yang ketiga, tekanan perubahan karena dunia bisnis yang dinamis seringkali menuntut fleksibilitas lebih dari sistem yang lebih dari sistem yang kaku. Kemudian yang keempat, pemangku kepentingan baru yang membutuhkan informasi akuntansi yang lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Dan yang kelima, yaitu adalah masalah lingkungan, yaitu bagaimana akuntansi modern harus mulai mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Meskipun terdapat berbagai kritik, sistem akuntansi konvensional telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Selain itu, sistem ini juga memberikan banyak keunggulan yang menjadi dasar pengembangan sistem akuntansi di masa depan. Next. Materi yang selanjutnya adalah kritik lingkungan terhadap akuntansi konvensional. Sistem akuntansi kompleks pertama kali berkembang pada abad ke-16, yaitu pada masa Renaissance. Akuntansi saat itu, akuntansi konvensional masih dipengaruhi oleh pandangan manusia yang dapat mengelola alam secara rasional. Meskipun terdapat banyak kritik terhadap kurangnya perhatian terhadap dampak ekologisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, masih dengan kritik lingkungan terhadap akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional tidak menginternalisasi depresiasi modal, alam atau kerusakan lingkungan, kecuali dalam bentuk denda atau biaya pembersihan. Ada pula dampak lingkungan sering diabaikan dan meskipun tidak mungkin mencatat semua dampak sejak awal, akuntansi memiliki peran dominan dalam mempengaruhi keputusan. Seperti praktik akuntansi saat ini yang sangat sering mengecilkan dampak ekologis. Ada pula dampak dampak langsungnya seperti informasi akuntansi yang digunakan untuk mengambil keputusan seringkali tidak mencangkup eksternalitas
seperti kerusakan lingkungan. Akibatnya manajer memilih opsi dengan biaya internal yang sangat rendah. Meskipun biaya sosial dan lingkungan yang lebih besar tidak tercatat, dampak tidak langsungnya akuntansi konvensional mengabaikan biaya eksternal yang mengarah pada keputusan yang tidak mencerminkan total biaya bagi masyarakat. Next. Salah satu kritiknya misalnya menghasilkan pengembangan konsep nilai pemegang saham yang didasarkan pada arus kas bebas. Konsep nilai pemegang saham juga masih menggunakan informasi keuangan yang dikumpulkan. Namun, ide dasarnya adalah bahwa nilai perusahaan tidak boleh didasarkan pada kelipatan pendapatannya, tetapi pada nilai strategis dan kuantifikasi secara finansial. Ada pula beberapa aspek khusus dari kritik umum terhadap akuntansi konvensional. Yang pertama ada akuntansi konvensional telah menjadi terlalu rumit dalam menghadapi dunia kompleks. Yang kedua, hasil dari pencatatan pembukuan berpasangan menunjukkan bahwa peminjaman harus ditampilkan sebagai utang pada sisi kewajiban neraca dan pada saat yang sama sebagai kas pada sisi aset. Next. Jadi akibatnya sumber daya yang digunakan akan lebih sedikit jika pembiayaan utang tidak diizinkan. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa salah satu fungsi utamanya pembiayaan utang adalah untuk menjembatani perbedaan eh, waktu antara penabung dan investor. Dan dengan demikian, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kekayaan yang dikumpulkan oleh banyak negara dan individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya reaksi pemangku kepentingan. Jadi pada dasarnya itu ada tiga kemungkinan reaksi yang muncul ketika pemangku kepentingan tidak setuju dengan situasi perusahaan saat ini. Yang pertama itu ada pengunduran diri dan kesetiaan, lalu ada suara, dan yang terakhir ada keluar. Next. Yang pertama itu pengunduran diri dan kesetiaan. Nah, jadi para pemangku kepentingan itu dapat menerima atau mengabaikan kekurangan akuntansi konvensional. Nah, dalam hal ini tidak ada perbaikannya karena tidak ada apapun yang dikeluarkan pemangku kepentingan untuk mengubah situasi tersebut. Next. Yang kedua, suara. Seperti akademisi, akuntan profesional, dan manajer telah menarik perhatian pada kelemahan akuntansi konvensional selama bertahun-tahun. Bahkan pada rapat perusahaan tahunan, pemegang saham telah mengangkat isu lingkungan yang berdampak pada bisnis. Banyak saran telah menyebabkan perubahan dalam praktik dan sistem yang ada, serta telah berkontribusi pada peningkatan bertahap dalam praktik akuntansi. Nah, suara ini membutuhkan suatu inisiatif dari pemangku kepentingan dan kesiapan semua pihak yang terlibat untuk berkontribusi secara konstruktif dalam memecahkan masalah di dalam situasi yang sedang berlangsung. Next. Yang ketiga ada keluar. Nah, investor dan kreditor itu dapat menarik keluar sumber daya keuangan mereka kapan saja karena mereka tidak menghargai praktik akuntansi perusahaan. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan penurunan permintaan saham perusahaan dan penurunan harga saham. Investor yang ingin melakukan investasi etis secara efektif akan menarik dana mereka dari perusahaan yang tidak memenuhi harapan. Nah, dengan investasi etis, keluarnya perusahaan disebabkan oleh aktivitas perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan lingkungan dari pemegang saham. Investasi etis sendiri merupakan sektor pasar investasi global yang kecil, tetapi lama-kelamaan berkembang menjadi pesat. Next. Selanjutnya ada keunggulan akuntansi konvensional. Nah, sistem akuntansi ini menyediakan serangkaian informasi keuangan yang sistematis tentang suatu perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan internal dan eksternal membutuhkan sistem informasi yang mengurangi kompleksitas dunia untuk membantu mereka membuat keputusan dalam kondisi rasionalitas yang terbatas.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada akuntansi untuk dampak keuangan yang disebabkan oleh lingkungan. Akuntansi untuk dampak keuangan yang disebabkan oleh lingkungan biasanya memberikan informasi tentang konsekuensi ekonomi dari peluang dan biaya lingkungan dengan membantu manajer, pemegang saham, dan kreditor dalam memahami dampak ekonomi dari isu lingkungan tersendiri. Untuk contohnya, dengan menilai biaya pencegahan polusi seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan mengeksplorasi peluang dari meningkatnya permintaan terhadap produk dan proses yang ramah lingkungan. Untuk akuntansi konvensional berbasis lingkungan, sistem informasi yang dirancang untuk mengukur kinerja ekonomi masa lalu suatu perusahaan yang relevan bagi para pemangku kepentingan dengan menggabungkan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan sistem akuntansi lainnya. Selanjutnya ada akuntansi manajemen lingkungan. Untuk akuntansi manajemen lingkungan meliputi biaya pendapatan dan aset yang terkait dengan lingkungan. Contohnya, biaya bahan ramah lingkungan, denda, penghematan energi, dan pengurangan limbah. Manfaat lingkungannya yaitu dapat mendapatkan pendapatan dari daur ulang, peningkatan citra perusahaan, dan transfer pengetahuan untuk pasar baru. Serta ada akuntansi keuangan lingkungan, yaitu melaporkan informasi lingkungan kepada pemangku kepentingan yang berfokus pada mencatat pendapatan, pengeluaran aset, dan kewajiban lingkungan dalam lingkungan keuangan. Dalam laporan keuangan, dengan contohnya scrubber, yaitu alat penggali polusi dengan manfaat ekonomi masa depan. Yang terakhir ada akuntansi pajak lingkungan, yaitu membahas implikasi pajak dari biaya yang disebabkan oleh lingkungan, aset, penyisihan, dan beban pajak dengan subsidi pajak yang berfokus pada pajak karbon dan subsidi teknologi bersih dengan tujuannya untuk mendukung kebijakan netralitas fiskal dan memperbaiki perhitungan biaya lingkungan dalam laporan pajak. Ada studi kasus. PT Hijau Lestari menghadapi kesulitan dalam mengukur dan melaporkan dampak lingkungan produksinya secara akurat, karena sistem akuntansi konvensional tidak mampu menangkap aspek lingkungan secara komprehensif. Kekurangan data yang akurat mengenai konsumsi sumber daya, emisi gas rumah kaca, dan pengelolaan limbah menyebabkan pengambilan keputusan kurang tepat. Sulitnya mengidentifikasi area perbaikan, serta ketidakmampuan menyampaikan laporan kinerja lingkungan yang transparan kepada pemangku kepentingan. Hal ini berpotensi merusak reputasi perusahaan dan membatasi akses ke peluang investasi berkelanjutan. Sayangnya, PT Hijau Lestari perlu menerapkan strategi terintegrasi meliputi yang pertama, sistem akuntansi manajemen lingkungan atau IMA, yaitu melacak dan mengukur kinerja lingkungan secara akurat. Yang kedua, penilaian biaya lingkungan atau ECA, yaitu menghitung biaya dampak lingkungan termasuk eksternalitas. Yang terakhir ada pelaporan keberlanjutan, yaitu menyusun laporan lingkungan yang transparan dan terverifikasi. Strategi ini mendukung pengambilan keputusan lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat reputasi serta membuka peluang investasi berkelanjutan. Yang terakhir ada kesimpulan. Materi ini membahas kelemahan akuntansi konvensional yang terlalu fokus pada keuntungan finansial dan mengabaikan dampak lingkungan serta batasan sumber daya alam. Meski unggul dalam penyediaan informasi sistematis, sistem ini kurang mencerminkan tanggung jawab lingkungan. Sebagai solusi, akuntansi lingkungan mengintegrasikan informasi keuangan terkait lingkungan untuk membantu perusahaan mempertimbangkan dampak ekonomi dari isu dan regulasi lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.